Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Resti Fauziah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Silampari dengan nomor induk mahasiswa 40.125.10969 yang mengajar di SMAN 2 Dayun. Pada hari ini, 15 Juli 2025, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Berikut video praktek yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Perhatian seluruhnya. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita ulang urut agar menghadap kerja masing-masing. Berdoa mari. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, semuanya sudah hadir. Ibu mau absensi dulu ya. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Yang nggak masuk aja. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak? Masuk semua ya. Berarti kita nihil yang tidak hadir. Nah, Ibu mau menjelaskan satu materi pada pembelajaran kita kali ini, yaitu namanya adalah transformasi. Sebelum kita mempelajari transformasi, coba anak-anak Ibu lihat dulu slide yang ada di depan. Sudah masuk? Iya, ini dia. Ada gambar apa ini? Robot. Iya, robot. Pernah nonton ini nggak? Pernah nonton yang namanya Transformer. Kira-kira kalau Transformer itu gimana sih? Yang berubah wujudnya dari mobil menjadi robot. Dan kamu sebaliknya. Tapi bukan Transformer ini yang akan kita bahas, melainkan transformasi geometri. Dalam pelajaran kali ini, transformasi itu terbagi atas 4 subbab. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Ya, untuk saat ini kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu translasi. Mari kita belajar translasi. Kita lihat dulu bagaimana sih prinsip translasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anak Ibu lihat gambar yang pertama itu lagi ngapain dia ya? Mendorong lemari. Lemari posisinya dari sini ke sana. Itu namakan bergeser. Translasi. Kereta api dari ujung ke ujung. Perpindahan juga. Berarti kereta apinya bergerak. Kira-kira dari antara dua gambar ini apa yang menyebabkan perpindahan? Mengapa benda tersebut berpindah? Karena adanya gaya. Masuk prinsip pelajaran apa? Fisika. Translasi ini juga sesuai atau berkaitan dengan bidang fisika. Lihat lagi, kalau dalam bidang olahraga ada apa? Catur. Pernah main catur? Bagaimana pion-pionnya? Dipindahkan. Digeser. Kalau pionnya yang kecil gesernya kemana? Depan. Kalau
lemari dan kereta api. Ada lagi namanya apa ini? Anak kecilnya berpindah kan? Iya. Dari mana? Kalau ini? Berpindah dari mana? Dan sebaliknya juga bisa. Ini apa? Berpindah dari mana? Dan sebaliknya. Oke, paham ya? Penerapannya dalam berbagai bidang. Pernah main ini? Ini game apa? Legend. Perpindahan karakter dalam game ini menerapkan prinsip translasi. Dalam bidang apa? Desain grafis. Yang ini apa? Animasi atau kartun. Juga menerapkan konsep translasi. Kan dia berpindah tuh, bergerak animasinya. Iya, Bu. Nah, berarti dia bergeser, dia bergerak gitu kan? Juga menerapkan konsep translasi. Oke. Itulah penerapan konsep translasi dalam bidang kita sehari-hari. Anak-anak itu kan sudah mengetahui kan dalam bidang sehari-hari seperti apa. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari bagaimana konsep translasi sebagai pergeseran suatu titik atau objek. Yang kedua, kalian dapat menentukan koordinat bayangan titik hasil translasi dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa menentukan persamaan bayangan garis hasil translasi dengan menerapkan konsep translasi secara tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, ya. Siapa di sini yang masih ingat bagaimana cara menentukan titik koordinat bidang Kartesius? Ya, Kartesius berarti sumbu X dan sumbu Y. Karena materi prasyarat kita, kalian harus tahu bagaimana koordinat Kartesius. Sekarang ada soal. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan koordinat A pada bidang Kartesius jika titik tersebut berada 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas dari titik asalnya 0,0. Kira-kira di mana titiknya? Satu orang. Iya, silakan ini. Iya, dan 3 satuan ke atas. Dari titik asalnya apa? 0,0. Iya. 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 Ke atas. Jadi titik koordinatnya ada di sini. Ini adalah 2,3. Benar? Oke, Ibu terangkan sedikit ya. Berada 2 satuan ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia kemana? Ke sini atau ke sini? Ke sini. Berarti tandanya apa? Positif 2. Berarti 2 arah ke kanan. 1, 2. Kemudian berada 3 satuan ke atas. Berarti kalau ke atas kemana? Ke sini. Ke atas. Kalau ke atas berarti positif. Kalau ke bawah negatif. 3 satuan ke atas positif di 3. 1, 2, 3. Jadi titiknya tepat di 2,3. Paham? Oke, prasyarat sudah terpenuhi. Kita lanjut ke soal berikut. Ya, jika sebuah benda ya digeser dari posisi awal titik A-nya 1,2, ya. Kemudian sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas digeser ya berapa? 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Maka posisi titik tersebut adalah, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pertama titiknya di mana? Ya, kita lihat. Berapa titik pertamanya? Di sini? Ya.
mengerjakan soal tadi dalam aplikasi GeoGebra. Ini ya aplikasinya. Ya, kita tunggu ya. Pernah dengar aplikasi ini? Belum. Jadi ini baru ya, diperkenalkan hari ini biar kita memahami bagaimana menentukan titik translasi yang mempermudah kita ya menentukan titik translasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama tadi apa soalnya? Soalnya tadi titik awalnya 1,2. Kita ambil poin. Dengar, tengok cara ibu nanti per kelompok harus bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti ibu akan kasih tugas, kalian harus menggunakan aplikasi ini di lembar jawabannya di LKPD ya. Oke, lihat. Pertama kita ambil apa? Poin. Poinnya artinya titik. Kita letakkan titik pada soal yang kita ketahui tadi berapa? 1,2. Berarti di titik ini ya. Benar? Selanjutnya kita ambil tools. Lihat tools, more. Kemudian cari di sini vektor. Vektor itu adalah nih arah yang bisa kita ketikkan untuk menentukan translasinya kemana. Nah itu nih, arah translasinya kemana itu vektor. Berapa arah translasinya tadi? 3. Kita lihat soalnya. 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Berarti 2,3. Kita lihat katanya berapa? 2 satuan ke kanan. 1, 2. Kemudian berapa lagi? 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Ke sini ya. Dari mana tadi? Sini ya. 1, 2. 2 satuan. Kemudian berapa? 1, 2, 3. Nih. Oke. Ini lihat 1, 2 ke atas 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi duanya dihitung dari sini. Kemudian nanti untuk menentukan arah vektornya kita harus memiringkan dia 2 satuan juga ke kanan. Paham ya? Oke, ini cara hitungnya. Udah tadi? 1, 2, 3 ke atas. 1, 2, 3. Kemudian mereng 1, 2. Ini dia. Oke, paham? Sekarang kita ambil di sini ada pilihan translate by vector. Ada nampak? Translate by vector. Transform ya, ngambil yang transform, kemudian translate by vector. Oke, sudah kita pilih. Klik titik A-nya ya, kemudian klik titik vektornya, garis vektornya. Berapa titiknya? 2. Ada di aksennya berapa? 3,5. Sama? Itu dia caranya. Menggunakan aplikasi GeoGebra kita bisa mempermudah mencari hasil translasi dari sebuah titik. Paham ya? Seru nggak? Seru. Oke, kita lanjut. Oke, karena sudah memahami bagaimana cara menggunakan GeoGebra, sudah tahu konsepnya sedikit ya. Ibu mau kalian sekarang kelompoknya udah duduk ya, kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok. Ibu akan bagikan sebuah LKS. Tolong dikerjakan dan nanti ada yang tidak paham ditanyakan sama ibu ya. Ya. Oke. Kelompok 1 ya. Silakan dikerjakan. Materinya ada 4 soal, jadi nanti selesai dikerjakan dipresentasikan ke depan. Perwakilan saya. Boleh dikerjakan. Ya. Nanti boleh pilih. Pilihan kalian kerja sampai mana ya? Demo soal dan kerjakan. Gampang itu sih nggak? Bisa garis. Taruh titik asalnya dulu.
Ya kalau 3 di awal kita juga nggak bayangkan ya. Kalau 4 Selalu aku ada. 1 tambah 2 rasa ibu. Satu tambah dia salah lagi. Kan nggak pulang lagi kan tengah. Ya. Iya, ditranslasikan sejauh kita tambahkan 2 dikali 1 berapa? 1 min 3 ditambah 4 berarti itu tadi hasil translasinya. Bikinnya gimana matematisnya? B bikin B 1,1. Jadi ini hasilnya 1,1. Coba ditulis deh. Hati. Seperti itu. Gimana ya? Itu ya. 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Cara nyarinya gimana? Bisa kayak gitu ya. P berapa dia? 2,3 ditranslasikan sejauh rumusnya ini. 4 ya. P menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nanti di bawah itu X aksen, Y aksen sama ya dia Tadi ya. ini karena ada salahnya ini. Tapi walaupun satu kawan yang nulis, yang lain harus paham ya. X aja sama dengan X aksen ditambah jadi kurang di X aksen dikurang ya tambah 2 kan minus dia pindah dikalikan kita tidak lah 2 X terus 2 kali 3 2X kurang 3 kali berapa? 3Y terus 3 kali 2 min 6 terus tambah 1 selesai kan? Kita bagi dulu kan? X dikurang 3Y kurang 3 berapa ini? 2 kali 3 min 6 ini 2 kali 3 ya kan kalau ini 2 kali 2 kali 3 kurang 6 lagi tambah 1 benar nggak? Sama dengan? Oh ya berapa tuh selesaikan? 2 kurang 3Y
Siapa yang mau kelompok mana yang mau nomor 1? Nomor 1. Silakan maju. Sebelum satu orang tampil, ibu mau yel-yel dulu kelompok ini. Yel-yelnya. 1, 2, 3. Family. Tentukan koordinat bayangan B. Bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mencari hasil dari translasi? Nah, yang pertama itu kita masuk ke soal nomor 3, yaitu sebuah garis lurus memiliki persamaan 2x dikurang 3y ditambah 1 sama atau. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut jika ditranslasikan. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, nama saya Anggi. Di sini saya mau mewakili kelompok saya untuk menjelaskan soal nomor 4. Yang dimana soalnya itu, jika sebuah benda digeser dari posisi awal 1,2 ke posisi akhir 4,5, berapa pergeseran yang terjadi secara horizontal dan vertikal? Sebenarnya ini ada trik mudahnya untuk mengerjakan soal nomor 4 ini. Karena sudah diketahui posisi awal sama posisi akhirnya, jadi untuk mencari berapa pergeseran yang terjadi secara horizontal dan vertikal itu, kita tinggal mengurangkan X akhir itu dengan X awal, sama juga dengan Y kita akan mengurangkan Y akhirnya itu ke Y yang awal. Oke. Pembelajaran kita, ibu mau kalian kita bertanya dulu, ada hal-hal yang tidak dipahami atau yang perlu kita jelaskan lebih lanjut, kita akan ulang sedikit. Sudah paham? Kelompok 1 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4? Kelompok 3? Oke, silakan. Kelompok 2. Iya. Kebetulan ada rumus AB ditambah XY. Kenapa XY-nya nggak langsung pakai koefisien dari XY itu? Kenapa jadi XY, X aksen dan Y aksen? Oke, terima kasih untuk Naura. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Naura, adakah yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Apa ada yang tahu jawabannya terlebih dahulu? Nina, oke silakan Nina. Gak apa-apa, silakan Nina. Jadi Iya. nggak langsung angkanya aja Bu? Iya. Ya, Kenapa? jawaban simpelnya itu ya itu kayak semacam perumpamaan aja now. Gitu. Misalnya kan XY ini cuma sebagai simbol aja, kalau itu angka gitu. Kalau kita mau bikin XY itu misalnya Z pun nggak masalah gitu, karena ini cuma sebagai apa aja gitu loh. Sebagai ya udah simbol aja, kalau itu itulah angka yang dimasukkan gitu dalam rumus gitu loh. Kalau gitu, kalau misalnya kita mau bikin AB pun nggak masalah now. Kenapa harus XY itu? Iya, Pertanyaan Naura. mungkin XY itu kan udah identik dengan matematika gitu loh. Dimana koordinat kartesius itu ada yang horizontal sebagai sumbu X dan Y sebagai sumbu vertikal. Jadi ini ada yang datar, ada yang ada yang vertikal, yang Y, ada yang horizontal. Jadi ini dibilang perumpamaan bisa jadi ini juga mewakili dari titik koordinat dari sebuah titik pada bidang kartesius. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Naura ya. Oke. Kita rapid sedikit, Ibu mau ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan translasi tadi? Satu orang. Reva. Translasi itu merupakan pergeseran dari suatu titik bidang garis dari suatu titik tertentu. Oke, ulangan. Ada lagi yang mau menambahkan apa yang pengertian dari translasi?
garisnya atau titiknya secara visual ya, secara interaktif. Tetapi kalau untuk mencari bagaimana ininya, rumusnya atau garis yang didapatkan dari translasi, kita harus mencari menggunakan rumus. Siapa yang bisa menyebutkan apa rumus translasi tadi? Apa rumus translasi? Oh ya, Naura, silakan Naura. Apa tadi rumus translasi? Masih ingat nggak? Yang titik aja dulu. Ya. XY ditranslasikan dengan AB menjadikan AX aksen Y aksen. Oh, aksen Y aksen. Oke, saya tepuk tangan untuk kalian semua. Karena sudah memahami konsep dari translasi, Ibu mau kasih tugas ya. Silahkan dilihat ini untuk tugas. Ibu sangat mengapresiasi motivasi dan sikap anak-anak ibu sekalian, antusiasme anak-anak ibu sekalian dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan maksimal tanpa ada halangan yang berarti. Semangat pagi! Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang refleksi atau pencerminaan. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita sehat selalu dan bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, Pak. Baiklah, sekarang silakan ketua kelas kita pimpin doa terlebih dahulu. Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum.